apa siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Yang dikatakan. Jangan Sayyidun MZ, perhatikan. Jangan Sayyidun MZ. Semua apa? Tidak semua yang keluar dari ayam harus diambil. Kalau yang keluar dari ayam putih bundar, ambil. Tapi kalau yang keluar dari ayam putih campur hitam, jangan diambil. Ya, itu. Makanya undur makila wala tandur mang. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu ya. Ya, Pak. Yang pertama tasyakuran. Kenapa kita bersyukur, berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan berkat beliaulah kita bisa terangkis. Bayangkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim telah datang kepadamu seorang rasul yang mempunyai rasa bimbang yang sangat tinggi terhadap kita, yang mempunyai rasa estose sangat raja terhadap kita. Bahkan ini sebuah kisah, insyaallah benar, kalau salah tolong dikoreksi. Bahkan Nabi ketika mau sakaratul maut, mau meninggal dunia, ada permintaan yang diminta Nabi kepada malaikat maut. Sedikit saya cerita, pada saat itu Nabi sudah sakaratul maut, sudah sakit parah. Ada yang ketuk pintu. Siti Fatimah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah yang datang? Silahkan nak, itu malaikat maut, tamu kehormatan saya, katanya. Nah, Nabi dibukakan oleh Siti Fatimah. Kemudian malaikat maut menghampiri Nabi, memberi salam kepada Nabi. Kemudian Nabi yang ditanya, Dekma Jibril, malaikat maut mata norok. Biasanya Jibril setiap ada kegiatan dia ikut. Malaikat maut menjawab, malaikat Jibril tak mangke ngabesa ajunan Kanjeng Nabi, karena Pak Abdina diutus oleh Allah untuk mengambil ruhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada 3 permintaan. Ada satu permintaan yang khususnya untuk kita. Wahai malaikat maut, semua sakitnya sakaratul maut limpahkan ke saya. Semua sakitnya sakaratul maut untuk umat limpahkan ke saya. Inilah perjuangan Nabi Muhammad kepada kita. Makanya Bada Kisah mengatakan Nabi Muhammad saat sakaratul maut itu bagaimana? Yocol. Karena Nabi malaikat maut ini tak mangke. Yocol, lepas, sangat melarat. Makanya beda bahasa anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pedih. Embe malaikat Kanjeng Nabi ka umat ta. Bahkan setelah ruh Nabi Muhammad ada di leher, ada lagi yang disebut umat kok. Dari estona Kanjeng Nabi kan kok benar. Maka ayo kita bersyukur kepada berterima kasih kepada Kanjeng Nabi, karena sudah sebagian sakean sakaratul maut sudah diambil oleh Kanjeng Nabi. Inilah perjuangan terakhir Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Apakah kita tidak mau bersyukur terhadap Nabi Muhammad? Bagaimana caranya? Ayo memperbanyak baca sholat. Allahumma sholli ala. Inilah perjuangan Nabi terhadap kita sebagai umat. Mun engkau tak berterima kasih, tak asokor bedanya Nabi belum macarana, belum maudi ini.
Bahkan sebagian nabi ada yang pingin jadi umat kanjeng Nabi, dari muljana kanjeng Nabi. Bahkan di sebuah kisah diceritakan setelah nanti kiamat sudah berakhir, semua manusia akan dimasukkan ke surga dan neraka. Kanjeng Nabi pakon ben Allah, Muhammad silahkan masuk ke surga, surga sudah siap menyambutmu. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Ya Rabb, sebelum umat saya masuk semua, saya tidak akan masuk ke surga. Inilah Nabi Muhammad. Setelah masuk semua, Nabi Muhammad kikir-kikiran, ya Allah, ya Rabb, saya izinkan saya masuk ke neraka. Arabaa Muhammad nama masuk ke neraka. Bedetang umat, ya Rabb, boleh erek-ereken kasakan bedena ampun subung, tolong ampun ancur, setuju jasa tu ampun ancur kari Athena. Beda itu hanya menyebut Nabi tertentu ya Allah. Jina kijiji buat Allah. Nabi Muhammad turun ke bawah, ambil bongkahan hati yang masih menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Mun sakira lagi bedetang umat kita masuk ke surga lebih, maka engkau tak masuk aja Nabi Muhammad. Itulah hebatnya Nabi Muhammad kepada kita. Makanya ayo kita bersyukur dan berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, berterima kasih. Tasyukuran terhadap lahirnya Kanjeng Nabi. Kemudian ya selanjutnya dalam kitab-kitab berjanji itu disebutkan, ya Jibril, Nabi bisa ini makhlukat. Wahai Jibril, serukan kepada makhluk dunia, makhluk bumi dan langit, bittihani wal bisyarah, dengan rasa bangga dan senang bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mau lahir, Allah memerintahkan Jibril, ayah Jibril, wahai malaikat Jibril, Nabi bisa iril makhlukat. Serukan kepada makhluk bumi dan langit, bittihani wal bisyarah, dengan rasa bangga dan senang bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Ibnu Abdil. Makanya kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Man ahabba sayyan fahuwa dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia selalu menyebutnya. Maka namun engkau pun cinta kepada Nabi, maka harus selalu menyebutnya. Dengan apa? Dengan salawat seperti tadi, ya kan? Kenapa dalam kitab berjanji juga disebutkan ya, anta samsun, anta badrun, ya, anta nurum bakonuri. Engkau bagaikan bulan bagaikan mentari, engkau bagaikan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Bahkan kitab berjanji ya arusal qabiqain, penantin dua alam di bumi Allah. Nabi Muhammad memang sudah berakhlak mulia, kemudian dia di akhirat akhlak mulia, ya kan? Bahkan ya tidak semua perintah Allah itu Allah sendiri yang melaksanakan. Sholat Allah hanya merintah, Allah tak sholat. Puasa Allah hanya merintah, tak puasa Allah. Zakat Allah tak amarintah gerak zakat, hanya tapi Allah tak zakat. Ada satu perintah Allah yang Allah sendiri melaksanakan. Apa? Sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sama-sama berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman, terusana.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Ayo berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz gaul. Yang kedua ya, yang kedua ya. Yang ketiga kita dzikr maulidin Nabi ini harus meneladani akhlak Rasulullah. Ini yang penting. Kalau kita cinta pada seseorang, insya Allah apa yang dilakukan seseorang akan kita ikuti. Misalkan kita ngefans ke Ahmad Dhani obuun cokor salaja. Iya kan? Misalkan binian ngefans ke pemain film India, Roka cekakeun ngan betesa beleg ya. Iya kan? Pasti. Makanya mun engkau cinta ke sesuatu, pasti apa yang diminta oleh orang dia pasti elayani. Iya kan? Makanya kita harus meneladani meneladani Nabi Muhammad. Apa yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad, yaitu akhlak. Iya kan? Innama bu'istu liutammima maka Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Mun engkau beentak, mun engkau halo di belakang. Mun engkau been mengaku umat kegenjing Nabi, maka butuh atoro apa seekalako genjing Nabi. Akhlak kegenjing Nabi sangat mulia. Seandainya Nabi Muhammad itu radikal ya, seandainya Nabi Muhammad itu otoriter, Islam tak kira gepak ke Indonesia. Si tak ndek ke Nabi Muhammad cekal tak kira gepak ya. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Setiap musuh dia didoakan, ya Allah, muka-muka oleh hidayah. Keng mun engko unbeun bedelanya kancanalanya lah. Saya nggak deki, iya kan? Itu Nabi. Kalau Nabi tidak, musuhna itu aki. Musuhna dengan akhlak. Bahkan sebuah kisah diceritakan, Nabi mau berangkat ke masjid, yang tali cilat roma unta. Sengang pohon-pohon letak ke bawah buru sare, iya kan? Tapi Nabi tidak, dibalas dengan senyuman. Makanya senyuman memang senjata memang ampuh ya. Maka namun ditolak dengan seorang perempuan, cukup balas dengan senyuman. Insya Allah hatinya akan luluh. Itulah Nabi ya. Setiap apa yang di monestagel Nabi itu akhlaknya sangat mulia, bahkan terkenal dengan mempunyai predikat, mempunyai gelar Nabi Muhammad. Itulah yang ketiga. Yang terakhir kemudian mengikuti sunnahnya. Dzikr maulidin Nabi ini tujuannya menyebarkan dan sebagainya, itu sebagian. Yang terakhir mengikuti sunnahnya. Apa yang dilakukan Nabi, ya perhatikan. Yang dinamakan sunnah ya, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, kemudian apa yang ditetapkan, apa yang istilahnya takriran, apa itu disetujui Nabi, itu merupakan sunnah yang perlu kita lakukan. Pada nasatia ini maulid ya, tolong mun bada jangan maulid saat qiyam itu jangan jaga buat. Karena ya
menurut ilmu nahu alaika itu, alaika. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan bagimu. Berarti Kanjeng Nabi beda dia. Mun beuna geja. Ya. Mun beda kiaman badana gelak tolong sapa abeuy, nak-anak terutama ya. Ayo pakai penghormatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Nabi hadir pada saat itu. Tak kira Pak lecek Pak, mak bodoh Nabi nikah laju udah tengah. Cek saya maca sholawat nikah tak perai kantong. Ini contohnya HP ya. Ini sinyalnya satu, tapi 1000 HP, 1.000.000 HP semuanya ada sinyal, ya kan? Ini contoh konkret bahwa Nabi itu hadir. Maka namun waktu pembacaan sholawat pada Nagelah pakai penghormatan yang sangat-sangat tinggi karena hadir Kanjeng Nabi. Suatu keberkahan jika suatu tempat dibacai sholawat itu barokah, insyaallah kelas barokah. Amin. Kanjeng Nabi hadir pada saat itu. Maka Nagelah Zainal ngucap marhaban, selamat datang. Berarti Nabi ada di antara kita semuanya di sini. Keng beun tak sadar, beun tak ningali. Makanya mun maca sholawat, kau jangan dimageui. Maca sholawat itu ngakui penghormatan yang seindah-indahnya karena Nabi hadir pada saat itu. Ya, paham ya? Lagian binian, paham ya? Cek sengak. Kok gelek ngabis nak kana ageje. Nyeri hati. Karena Nabi hadir. Kanjeng Nabi itu jasadnya yang meninggal, hanya jasadnya. Ya, sudah ya. Yang terakhir dari saya, ayo kita lakukan apa yang menjadi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu perlu kita tingkatkan, perlu kita lakukan. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah disampaikan, dan apa yang sudah disetujui Nabi, ayo kita laksanakan. Terakhir dari saya, ya. Terakhir ya, kepada teman-teman PAC, IPNU dan IPB NU, saya nitip Nur Sobah, saya nitip teman-teman PK Nur Sobah. Minta tolong bimbing aki, kemudian arahkan ke arah yang lebih baik dari sekarang. Alhamdulillah dengan adanya PK IPNU ini, teman-teman ini mulai semangatnya agak berubah. Mengenalkan organisasi pada anak itu penting. Organisasi itu penting. Karena organisasi itu mengajarkan kita berinteraksi dengan orang lain. Mun beun nengkatibieun romana tak bisa. Engkau sering ngocak racik ke radeutun dari kancana. Insyaallah mun beun mah banyak kanca, insyaallah banyak racik. Benar apa katanya Mas Yusuf tadi ya. Organisasi IPNU itu tidak menjanjikan suatu kesuksesan. Tapi organisasi IPNU insya Allah akan membawa kalian ke pengalaman. Pengalaman itu ilmu yang sangat berharga. Benih perak beun kana. Insya Allah cakan guru ini berorganisasi. Wah, Pak Rozak anggota pakai Perguno, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kemarin saya ke Surabaya 2 hari mengikuti rapat koordinasi SMK se-Jawa Timur LP Ma'arif NU juga. Ini buktinya, ini buku notisnya ini. Saya dapat buku notis rakor SMK se-Jawa Timur LP Ma'arif. Artinya kenapa kita berorganisasi? Karena organisasi itu penting. Saya dari sejak sekolah, kuliah,
banyak organisasi yang saya lalui. Sering saya ikut organisasi. Karena dengan berorganisasi kita tahu lapangan, ini lapangan nyapar. Apalagi sekarang musimnya zamannya rekom ya, zamannya rekom. Alamara apa hui, munta andi bendera, sadar manarat, ya. Bendera apa? Bendera organisasi IPNO, Ansor dan sebagainya. Sekarang menjadi syarat wajib mengikuti mengikuti bukan kendaraan tapi rekom ya. Hilang bukan sih nggak? Ya. Sekarang munta andi bendera, manarat kena ya. Zamannya sekarang sudah. Zamannya koordinasi. Muntaan di koordinasi sekarang sulit untuk menjadi sebuah jabatan di strategis. Yang buan mereka, buan saya nggak. Makanya ayo kita berorganisasi, terutama anak-anak, lakian, binian, ya, lakian aktiflah dalam sebuah organisasi. Terutama yang paling penting karena kalian masih di sekolah, IPNO, ya, dengan IP, NU. Seringlah berkoordinasi, seringlah tukar pendapat, itu penting. Makanya yang paling saya harapkan kepada teman-teman PAC, saya nitip sekali lagi, saya nitip PK Nurus Sobah, bahwa mereka ke arah yang lebih baik, arahkan mereka berorganisasi yang baik. Itu mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya atas nama kepala sekolah dan Ustadz Gaul ya. Ketika ada bahasa, ada cerita yang kurang pas, mungkin itulah kelemahan saya, kebodohan saya. Jika ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih.